Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Jumpa lagi bersama dengan Losa Rita dan Losa Dedi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Losa harap semuanya sehat-sehat ya. Adik-adik, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau mempersiapkan hati kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan Tuhan selama 1 minggu yang telah berlalu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu. Kami mau serahkan waktu ibadah kami ya Tuhan dan kamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sekalian, sudah siap memuji Tuhan? Pasti sudah siap semuanya. Semangat? Losa mau minta semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi, kita mau katakan hari inilah harinya Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ada dalam rumah kita semua pasti akan senang semuanya. Kita mau sambung pujian kita mau katakan, Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah.
mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjaga kami sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong kami boleh mengerti firman. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang setiap minggu ikut ibadah sekolah minggu? Ya, mungkin kita saat ini masih tetap ibadah online, tapi kalian tetap semangat, kalian harus tetap ikut sekolah minggu ya. Mungkin kalian yang bosen karena kita nggak bisa ketemu teman-teman, kita nggak bisa ketemu terus sekolah juga belajar di rumah, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu guru. Tapi ingat ya, kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap semangat karena kita saat ini semua sehat-sehat kan. Tuhan sudah jaga kita. Dan mungkin kalian nggak bisa ketemu teman ya, nggak bisa ketemu tapi kalian bisa mengerjakan pekerjaan yang di rumah, misalnya bantuin mama ya. Terus kalian juga masih bisa jalan-jalan di sekitar rumah ya. Sekarang mau cerita dari Alkitab, cerita Bapak Paulus dan Bapak Silas. Bapak Paulus dan Bapak Silas awalnya juga bisa seperti kita jalan-jalan, tapi dia jalan-jalan bukan ke mall, tapi dia jalan-jalan memberitakan firman Tuhan. Suatu hari waktu dia pergi ke kota Filipi, ada seorang perempuan yang ngikutin dia. Perempuan ini punya roh tenung, yaitu roh yang bisa meramal. Perempuan ini selain ngikutin, dia teriak-teriak kepada Bapak Paulus dan Bapak Silas. Ngikutin beberapa hari sampai Bapak Paulus dan Bapak Silas ini merasa terganggu. Ya, waktu merasa terganggu, Bapak Paulus nengok ke belakang. Perempuan ini ngikutin terus, nengok ke belakang. Terus Bapak Paulus bilang, demi nama Tuhan Yesus, keluar roh jahat. Wah, Bapak Paulus mengusir roh jahat yang ada dalam tubuh perempuan ini. Ya, dengan nama Tuhan Yesus, Bapak Paulus punya kuasa dari Tuhan ya untuk mengusir roh jahat. Terus akhirnya perempuan ini sembuh. Tapi ada yang gak suka, yaitu siapa? Tuannya. Biasanya tuannya bisa dapat uang dari perempuan ini, sekarang udah enggak lagi. Jadi kemudian si Paulus dan Bapak Silas ini ditangkap. Ayo kita bawa kepada pembesar-pembesar kota. Sampai di tempat pembesar-pembesar kota, Bapak Paulus dan Bapak Silas dibilang apa? Ini orang ya kata mengacaukan kota, harus ditangkap katanya. Akhirnya Bapak Paulus, Bapak Silas ini ditangkap, disiksa, dipukulin, terus dipanggilin kepala penjara sini, bawa dia masuk ke penjara. Dan akhirnya dibawa ke penjara. Kalian tahu penjara seperti apa? Penjara itu dimasukin dalam suatu ruangan, ditutup, dikunci. Nah, bukan itu aja, di kakinya dipasung. Tahu pasung? Ya, dimasukin dalam kayu yang ada lubangnya tuh, kakinya dimasukin situ. Jadi nggak bisa bergerak, nggak bisa berjalan. Ya, makanya tadi saya bilang kita harus bersyukur meskipun kita tidak bisa keluar rumah, kita masih bisa berjalan. Tapi Bapak Paulus dan Bapak Silas dikunci di penjara, nggak bisa berjalan. Tapi apakah Bapak Paulus dan Bapak Silas marah? Tidak. Bapak Paulus dan Bapak Silas di penjara ngapain? Berdoa sama Tuhan ya, terus memuji nama Tuhan. Loh, kok bisa? Orang-orang bilang ini orang aneh ya, di penjara masih bisa nyanyi, di penjara masih berdoa. Kenapa Bapak Paulus dan Bapak Silas masih bisa nyanyi, bisa berdoa, terus nggak marah-marah? Karena dia tahu dia anak Tuhan yang selalu disertai Tuhan. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu melihat. Nah, jadi dia tidak marah, tidak sedih, karena ada Tuhan. Dia menyanyi buat Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Jadi orang-orang lihat, wah katanya anak Tuhan ternyata disertai Tuhan. Ya, akhirnya satu kali waktu dia nyanyi, waktu dia berdoa malam-malam ya, dia berdoa, dia bernyanyi, tahu-tahu ada goyang. Ada gempa bumi ya, pintu-pintu penjara terbuka karena goyangan gempa bumi itu. Terus kakinya yang pasungannya terbuka ya. Sekarang si Bapak Paulus dan Bapak Silas bisa berjalan ya. Kira-kira kalau kita kakinya diikat terus kemudian kita dibuka, pasti kita lari, kita kabur ya. Tapi apa yang dilakukan Bapak Paulus dan Bapak Silas? Dia tidak pergi, dia tidak kabur, dia tetap ada di penjara. Kenapa? Dia mikir, kalau kita pergi kepala penjara gimana? Nanti kepala penjara yang dihukum ya. Gimana ya kepala penjara kira-kira?
Ternyata kepala penjara lagi tertidur. Waktu dia bangun, dia kaget sekali. Pintu penjara terbuka. Wah, pasti orang-orang yang di dalam penjara itu keluar. Saya bisa dihukum katanya. Akhirnya dia ambil pedangnya, dia mau bunuh diri. Waktu dia mau bunuh diri, Bapak Paulus teriak dari dalam, "Kami masih ada di sini, kami tidak kabur." Terus Bapak kepala penjara, "Cepat-cepat masuk." Benar, Paulus dan Silas tidak pergi. Nah, tidak pergi. Terus Bapak kepala penjara tanya, "Apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa selamat?" Paulus bilang apa? "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat." Ya, saya mau mengenal Tuhan kamu, katanya. Karena Bapak penjara lihat Paulus dan Silas itu baik. Paulus dan Silas memikirkan dia, "Saya mau kenal Tuhan Yesus, saya mau kenal Tuhan kamu." Akhirnya Bapak kepala penjara percaya sama Tuhan. Bapak Paulus dan Bapak Silas dibebaskan dari penjara, bisa keluar lagi, bisa jalan-jalan lagi. Nah, adik-adik, Lause bilang di dalam kesusahan kita tidak boleh marah-marah, kita tidak boleh ngambek, apalagi kita berantem sama temen, gak boleh ya. Jadi kita harus jadi anak Tuhan yang kalau orang lihat, wah ini dia anak Tuhan, orang mau kenal Tuhan ya. Selain itu kita juga bisa ceritakan tentang Tuhan Yesus ke papa, mama, atau opa, oma, atau teman-teman kita yang belum percaya, supaya mereka percaya Tuhan. Kalau percaya Tuhan, diselamatkan masuk surga. Kalian inginkan kita semua diselamatkan? Nah, kalau misalnya kamu bilang, "Lause, saya kan masih kecil, saya mana bisa cerita." Lause juga nggak bisa cerita, tapi sebelum cerita Lause minta tolong sama Tuhan. Lause berdoa dulu sama Tuhan, minta Tuhan tolong Lause supaya bisa cerita. Ya, kalian juga gitu, berdoa dulu sama Tuhan, minta Tuhan tolong kalian. Terus ada lagi satu cara, ya mungkin kita suka lupa. Lause saya lupa ceritanya apa, Lause kasih bantuan. Kalian di rumah kan mama papa punya kunci rumah, kunci pintu, kunci mobil. Nah, kalian ambil karton ya, kalian gambar kunci terus diwarnai. Setelah diwarnai dikasih ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya Kisah Para Rasul 16 ayat 31. "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kalau yang kelas TK, ATKB, Batita yang belum bisa nulis, minta tolong sama papa mama tulis ayat hafalannya. Ya, ayat hafalannya percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua harus belajar menghafal. Kalau yang TK, ATKB, Batita, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nanti belajar di rumah. Kalau yang kelas 1 dan kelas 2 semua percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mungkin gambar kuncinya beda-beda boleh ya, seperti ini juga boleh. Nah, kalian nggak perlu bikin yang besar, bikin yang kecil supaya bisa dimasukin di Alkitab, bisa jadi selipan Alkitab atau selipan buku, terus dibolongin pakai tali juga boleh. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Setelah itu minta tolong papa mama foto ya. Lause juga kepengen lihat hasil karya kalian. Sudah lama kangen nggak ketemu kalian, tapi Lause nunggu hasil karya kalian ya. Di foto nanti kirim ke Lause dan Lause kelas ya. Jadi ketika kita lihat ini, oh cerita Paulus dan Silas, saya bisa cerita ke teman-teman yang belum percaya, ke orang-orang yang belum percaya ya. Sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menceritakan firman Tuhan, supaya banyak orang boleh percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sudah selesai dengan firman Tuhan. Bagus gak ceritanya hari ini? Nah, sekarang kita memberikan persembahan kita. Minta tolong sama mama atau papa kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke rekening gereja kita.
Kita mau angkat pujian, beri syukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan kepada keluarga kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengembalikan sebagian berkat Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, Tuhan yang boleh terus pakai untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Kami mau serahkan doa ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau katakan Bapa terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan sekali itu satu kesempatan kami boleh beribadah walaupun kami beribadah di rumah saja. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan tuh kami boleh memuji dengan Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, juga kami boleh memberikan persembahan kami. Sekali Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan itu membuat Tuhan senang. Tuhan, pukul kami minggu depan untuk bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pimpin kami sepanjang minggu ini, Tuhan berikan kesehatan dan baik pada setiap kami. Bersyukur kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Yeah.